Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak aturan hukum yang dilanggar oleh masyarakat, padahal apabila kita menaati aturan hukum itu sebenarnya banyak yang orang lain itu terselamatkannya. Nah, salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Indonesia selama COVID-19. Nah, langkah hukum akan diambil terhadap mereka yang melanggar agar PSBB punya daya untuk menjinakkan virus COVID-19. Salah satu Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana, telah menegaskan penegakan hukum perlu dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran masyarakat. Nah, penegakan hukum ini merupakan langkah terakhir apabila imbauan-imbauan tidak diikuti oleh masyarakat loh teman-teman. Nah, melalui keterangan pers daring di Jakarta saat itu. Dan juga memaparkan beberapa undang-undang dapat diterapkan kepada pelanggar PSBB, yaitu telah disebutkan antara lain ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, ada juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, serta pasal-pasal dalam KUHP, yaitu yang meliputi pasal 212, 214, dan 218, yaitu masyarakat sudah diimbau untuk membubarkan diri 3 kali, tetapi yang bersangkutan tetap menolak, sifatnya memberikan efek jera kepada masyarakat dan merupakan tindakan pidana ringan. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2008 ini juga digariskan bahwa pelanggaran terhadap upaya kekarantinaan kesehatan juga diancam dengan pidana penjara paling lama itu 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, lebih baik kita mentaati aturan itu kan teman-teman, daripada kita harus membayar denda 100 juta rupiah padahal kita hanya memerlukan social distancing, misalnya ketika di dalam keramaian dan harus menggunakan hand sanitizer ketika kita setelah bersalaman, atau juga kita harus menggunakan masker saat perjalanan. Nah, Kejaksaan juga sudah merespon baik dan sudah mempelajari maklumat Kapolri. Kejaksaan juga sudah merespon akan melakukan acara pemeriksaan singkat dalam hal penanganan COVID-19 ini. Penegakan hukum penting untuk memastikan ketentuan dalam PSBB dipatuhi. Beberapa ketentuan itu tuh sebenarnya juga sudah diberlakukan paling tidak dalam 3 pekan terakhir awal-awalnya corona datang ke Indonesia ini ya. Nah, tetapi cenderung diabaikan karena masih sekedar himbauan. Nah, salah satu gubernur di Indonesia itu yaitu Anies Baswedan juga telah meminta warga ibu kota sendiri mematuhi PSBB yang bersifat mengikat. Nah, semua masyarakat untuk menaati ketentuan ini dong. Nah, kita perlu menjaga sama-sama tentang keselamatan seluruh warga. Sangat tergantung pada kedisiplinan kita mengurangi interaksi. Pelanggaran akan dikenakan sanksi. Langkah penegakan hukum juga didukung Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam surat yang dikirimkan kepada Gubernur Anies Baswedan. Dia mendorong diterapkannya sanksi, denda, dan atau kerja sosial terhadap individu dan pelaku usaha yang melanggar aturan PSBB itu. Namun, yang paling penting ialah bagaimana membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi PSBB ini. Nah, senada pengamat kebijakan publik yaitu Agus Pambagio menyatakan Polri harus tegas dalam menindak pelanggaran PSBB ini yang apabila terjadi kepada masyarakat. Menurutnya, imbauan untuk menjaga jarak fisik saja itu tidak cukup. Nah, kalau tidak tegas, ngapain diubah jadi PSBB, ya kan? Sedangkan sudah social distancing aja, kalau social distancing aja naik
terus angka penderitanya, terus mau ngapain kita melakukan PSBB? Nah, orang mengumpul-ngumpul masih bisa. Nah, petunjuk teknis pelaksanaan PSBB sudah dikeluarkan dan siap diberlakukan di sejumlah ketentuan yang telah dibuat. Nah, termasuk yang menyangkut penggunaan kendaraan pribadi. Untuk kendaraan jenis sedan, terus maksimal hanya boleh mengangkut 3 orang, dan yang bukan sedang paling banyak 4 orang. Misalnya seperti itu ya contohnya. Nah, sedangkan sepeda motor pun hanya boleh dinaikin 1 orang, termasuk untuk ojek online. Nah, di sini ojek online itu ternyata seperti kita kayak Grab itu sebenarnya seperti itu. Dan sedangkan kalau untuk antar jemput orang itu ternyata harus dinonaktifkan. Nah, 9 daerah setelah Jakarta hingga kemarin sebanyak 9 daerah mengajukan usul ke Menteri Kesehatan untuk menerapkan PSBB itu di wilayah masing-masing itu ternyata sangat banyak. Salah satunya yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Terkhususnya untuk Pulau Jawa sendiri ya teman-teman, dan salah satunya adalah Jawa Timur. Sedangkan saat ini yang penambahan kasus positif corona itu udah sampai 500 kasus, dan ketika di total itu jumlahnya ternyata sangat banyak, yaitu 71.369. Dan untuk kalian semua tetap stay at home, jangan sampai keluar rumah. Apabila keluar rumah harus tetap menggunakan masker, dan apabila bertemu dengan orang harus menggunakan tidak perlu bersaliman atau berbicara ketika tidak perlu. Itu saja, sekian, terima kasih.